Salam sejahtera untuk kita semua. Di hari pertama kita akan memulaikan pengenalan lingkungan sekolah atau PLS. Baiklah, seluruh kegiatan di sepanjang hari ini kita akan awali dengan doa. Karena itu izinkan saya untuk memimpin dalam doa secara Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur sebab kasih-Mu besar dalam hidup kami. Hari ini hari pertama bagi seluruh siswa yang baru dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Kami bersyukur sebab kami ada bersama dengan SMP Negeri 13 Manado. Kami hendak memulai seluruh kegiatan kami hari ini. Kami mohon Tuhan beri hikmat bijaksana bagi kami, sehingga kami baik selaku guru, kepala sekolah, bahkan kepala dinas yang boleh hadir pada kegiatan pertama pengenalan lingkungan sekolah bersama siswa yang baru. Tuhan berkati kami sehingga seluruh kegiatan yang kami lakukan berkenan di hadirat Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, Wakil Kepala Sekolah beserta dengan kepala-kepala urusan, dan seluruh teman-teman guru dan tata usaha yang saya hormati pula, bahkan orang tua, peserta didik, dan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 yang sementara berada di rumah, yang kami hormati dan yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena kasih dan anugerahnya kepada kita semua, maka pada hari ini, Senin tanggal 12 Juli 2021, kita boleh memulai lagi aktivitas kita di tahun pelajaran yang baru ini, yang ditandai dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi 148 peserta didik baru. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya mewakili teman-teman yang ada mengucapkan terima kasih kepada orang tua wali siswa yang telah mempercayakan anak-anaknya sebanyak 148 siswa untuk dibina dan diasuh serta dididik di lembaga ini. Kegiatan yang dimulai dengan MPLS ini diharapkan semua siswa dapat mengikuti dengan baik meskipun hanya melalui daring oleh karena kondisi COVID yang hingga saat ini masih belum memungkinkan bagi kita untuk mengadakan tatap muka secara langsung. Meskipun demikian, kami berharap kepada orang tua agar bisa mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti MPLS selama 3 hari ke depan ini. Sehingga melalui kegiatan ini boleh kita menikmati hasilnya. Anak-anak kita bisa dibentuk kepribadiannya, bisa mengenal lingkungan sekolah, mengenal guru-guru dan teman-teman yang lainnya. Itulah sebabnya kami berharap selama 3 tahun ke depan yang ditandai dengan MPLS ini, mari kita bersama-sama menciptakan kedisiplinan supaya apa yang diharapkan oleh orang tua, guru, maupun bangsa dan negara ini, anak-anak yang dibina ini kelak akan menjadi insan yang Pancasilais. Dan
Oleh karena itu, mewakili teman-teman guru dan tata usaha juga memohon kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado agar pada kesempatan ini bisa menyampaikan sambutan pembukaan kegiatan MPLS di tahun 2021 ini. Akhirnya, mewakili teman-teman juga, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas, kepada Bapak Kepala Bidang, tetapi juga kepada orang tua. Semoga kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita tetap berada dalam keadaan sehat. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Shalom. Selamat datang di Kota Manado, kota primadona di Sulawesi Utara. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, peserta didik, warga sekolah yang akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun pelajaran 2021-2022 ini, perkenankan saya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, menyampaikan beberapa hal tentang tujuan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 ini. Yang pertama, mengenali potensi diri siswa baru. Yang kedua, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Yang keempat, mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Yang kelima, menumbuhkan perilaku positif, kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keberagaman, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat, integritas, etos kerja, dan gotong royong. Di masa pengenalan lingkungan sekolah ini, saya berharap agar dapat diperkenalkan tentang profil pelajar Pancasila yang mencakup beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Semoga pelaksanaan MPLS dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kondisi yang ada sekarang, dan saya harapkan pelaksanaan MPLS tahun ini dapat dilaksanakan secara daring agar supaya kita bisa terhindar dari COVID-19. Sekian, terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, selamat datang di SMP Negeri 13 Manado, putra-putri terbaik bangsa. Terima kasih kepada orang tua murid yang sudah mempercayakan anak didik untuk belajar di SMP Negeri 13 Manado. Semoga terwujud cita-cita impian masa depan yang penuh harap. Sukses dalam perjuangan. Pada hari pertama pelaksanaan PLS ini, setelah pembukaan diawali dengan materi wawasan biata mandala. Penyaji adalah Hermanto Maitulu. Kepada peserta masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah atau yang disebut MOPLS, sangat diharapkan agar dapat mengikuti dengan baik materi berikut ini. Karena itu selamat menyaksikan.
Wawasan Wiyata Mandala adalah kebijaksanaan pemerintah yang menempatkan sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang di dalamnya terdapat masyarakat belajar mengajar. Hal ini berarti bahwa sekolah berfungsi sebagai tempat mendidik, mengajar, dan melatih. Perlu disadari bahwa salah satu unsur pokok yang sangat diperlukan bagi kelangsungan pendidikan di sekolah adalah situasi dan kondisi yang aman dan tentram. Karena itu, diperlukan kesadaran fungsi dan peranan yang tinggi dari warga Wiyata, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang tertib dan ketahanan sekolah yang tangguh. Perlu juga diketahui, tujuan umum belajar wawasan Wiyata Mandala agar siswa berbekal pengetahuan untuk berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan untuk menciptakan sekolah sebagai masyarakat belajar, tempat saling asa, saling asi, dan saling asuh. Sangat diharapkan pada siswa agar dapat mendudukkan dan menempatkan diri sesuai dengan fungsinya sebagai warga Wiyata yang baik. Fungsi sekolah adalah sebagai lembaga pendidikan dan merupakan pusat kegiatan belajar mengajar sebagai tumpuan harapan orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Pada akhirnya dapat mempersiapkan generasi muda bangsa yang berkualitas, mandiri, mampu membangun dirinya sendiri dan membangun bangsanya pada masa yang akan datang. Secara harafiah, wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu yang ada di lingkungan. Wiyata berarti pelajaran atau pendidikan. Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Sehingga dengan demikian, wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Maka sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu. Ada 5 komponen penting dalam melaksanakan wawasan Wiyata Mandala, yaitu 1. Peran kepala sekolah, 2. Peran guru, 3. Peran tenaga pendidikan atau yang disebut sivitas akademika, 4. Peran siswa, 5. Peran orang tua dan masyarakat. Peran kepala sekolah yaitu berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak keamanan setempat. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antara guru, wali murid maupun siswa. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah. Di dalamnya seperti PKS, patroli keamanan sekolah, pramuka, PMR atau palang merah remaja, paskibraka, kesenian, dan kegiatan olahraga lainnya. Kedua, peran guru antara lain menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Menjadi tauladan di masyarakat atau menjadi pamong di tengah-tengah masyarakat. Guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Peran tenaga pendidikan antara lain, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugasnya masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Peranan siswa ini penting untuk dipahami baik-baik. Siswa itu harus mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Hormat dan sopan kepada teman belajar yang tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah.
dimanapun berada, menjauhi diri dari narkoba, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar, menjaga keamanan sekolah, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah, baik itu kepada OSIS, kepada guru, kepada wakil kepala sekolah, kepada BP, atau kepada kepala sekolah. Dan yang paling tidak kalah pentingnya yaitu memelihara lingkungan sekolah. Peranan masyarakat antara lain mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar. Memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Dalam melaksanakan Wiyata Mandala, maka sekolah wajib melaksanakan 7K. 1. Keamanan ataupun kenyamanan. 2. Kekeluargaan. 3. Kedisiplinan. 4. Kerindangan. 5. Kebersihan. 6. Keindahan. Dan yang ke-7 adalah ketertiban. Dalam hal melaksanakan wawasan Wiyata Mandala, maka sebagai lembaga pendidikan ataupun sekolah tidak boleh digunakan untuk antara lain promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan, tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang, menjadi propaganda politik atau tempat berkampanye, menjadi tempat syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda ataupun izin kepala sekolah, dan tidak boleh menjadi tempat kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala? Itu antara lain bagian pertama, tahap preventif. Tahap preventif antara lain memelihara sekolah melalui 7K, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah, membentuk jaring pengawasan atau rahasia, menghilangkan bentuk perpeloncoan saat pengenalan lingkungan sekolah, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai dari sekolah. Kemudian tahap represif, yaitu antara lain mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan, menetralisir isu negatif yang berkembang, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah, mengadakan bimbingan dan penyuluhan, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Nah, apa yang disebutkan tadi, itulah yang harus dilaksanakan oleh siswa, sehingga benar-benar siswa itu dapat dengan nyaman melakukan proses belajar mengajar di sekolah. Karena itu, sangat diharapkan semua yang disebutkan berperan aktif dalam melakukan wawasan Wiyata Mandala. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Salam cerdas, salam sehat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi Om. Perkenalkan, nama saya Satyambu SPD, Guru Mata Pelajaran PKN. Baiklah, hari ini untuk materi PLS mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antaranya, yang pertama, cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela yang ada di setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air. Tanah air kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita. Mengetahui sejarah negara kita, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila. Ideologi kita, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan. Sungguh luar biasa, Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi
juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Yang keempat, rela berkorban untuk berbangsa dan negara. Wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya, seperti sekarang ini, yaitu perhelatan SEA Games, para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya. Walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja, sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, karena mereka juga memiliki pekerjaan yang lain. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara dapat mewujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia seringkali mengalami bencana dan menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri. Mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Terus dilakukan oleh para pemuda. Cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri. Melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Demikian materi PLS mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Selamat jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Para siswa yang hebat, luar biasa, pada pertemuan pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 13 Manado, kali ini kita akan belajar tentang pendidikan karakter bersama dengan saya, Ibu Vera Legi. Kita akan belajar tentang karakter generasi muda bangsa. Pendidikan karakter itu penting bagi seorang siswa. Bagaimana dia akan bertumbuh besar menjadi seorang yang bermanfaat bagi nusa. Pembelajaran pendidikan karakter ini disampaikan dalam pengenalan lingkungan sekolah khusus di SMP Negeri 13 Manado. Maka pada kesempatan ini, sebelum kita mengetahui lebih lanjut, kita akan belajar tentang tujuan pendidikan karakter itu sendiri. Tujuan pendidikan karakter adalah membentuk bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bekerja sama atau bergotong royong. Selain itu, pendidikan karakter juga membentuk bangsa mempunyai jiwa patriotik atau suka menolong sesama, berkembang dengan dinamis, berorientasi pada ilmu pengetahuan serta teknologi, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tujuan dari pendidikan karakter. Seorang yang memiliki karakter yang baik, tentu dari tujuan ini kita bisa mengetahui apakah karakter saya sudah baik. Pengertian pendidikan karakter. Apa itu pengertian pendidikan karakter? Pendidikan merupakan suatu usaha dalam mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan juga merupakan sebuah bentuk pembelajaran keterampilan, pengetahuan, serta kebiasaan sekelompok orang yang secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, serta penelitian. Adapun pendidikan itu terkadang terjadi atas bimbingan orang lain,
tetapi juga terjadi secara otodidak atau tanpa bimbingan dan petunjuk orang lain. Maksudnya adalah karakter seseorang itu bisa berkembang, bisa menjadi baik atau bisa menjadi buruk, ditentukan dengan pendidikan, baik pendidikan di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan lain-lain. Pendidikan itu pun tanpa sengaja dia belajar dari orang-orang di sekitaran kehidupannya, di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan lain-lain. Berikut kita akan mengetahui nilai-nilai karakter berdasarkan budaya bangsa. Apa saja nilai-nilai karakter berdasarkan budaya bangsa? 1. Religius. Religius adalah berbicara tentang ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Religius ditempatkan pada posisi teratas. Artinya kita harus memiliki ketakwaan, kita harus memiliki keimanan kita kepada Tuhan, dan semua karakter itu terbentuk dalam hidup kita oleh karena posisi utama yaitu mengenal Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, bertanggung jawab. Seorang yang berkarakter baik, maka dia memiliki tanggung jawab. Apapun bentuk tanggung jawab yang diberikan, dia akan lakukan. Dan dia melakukan tanggung jawab itu dengan ketulusan hati. Ketiga, jujur. Banyak pejabat, banyak orang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan karakter dan budaya bangsa, yaitu kejujuran. Banyak orang terjebak pada poin ketiga ini. Kalau kita melihat atau mengingat, membaca slogan atau moto dari Komisi Pemberantasan Korupsi, berani jujur itu hebat. Artinya mengajarkan kepada para siswa generasi muda untuk memiliki integritas. Berintegritas itu karakter yang wajib dimiliki oleh generasi muda bangsa agar negara ini kita kuat. Keempat, disiplin. Tanpa disiplin kita tidak akan menikmati masa depan. Karena itu disiplin adalah rel yang harus kita lalui. Kelima, toleransi. Toleransi kerjasama, toleransi antar umat beragama, toleransi dalam hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang negatif. Kreatif, artinya tidak tinggal diam. Dia mau melakukan pekerjaan tanpa disuruh, tetapi ada kreasi yang dia tunjukkan. Dia berkreatif, tetapi juga siswa itu inovatif. Ketujuh, pekerja keras, tidak mudah menyerah, pantang putus asa. Selanjutnya, mandiri. Dia tidak mengandalkan atau tidak bergantung pada orang lain. Demokratis. Segala sesuatu yang diputuskan bukan berdasarkan kemauannya, tetapi berdasarkan kesepakatan bersama. Cinta tanah air, mencintai Indonesia, produk-produk Indonesia, dan dia tidak mempermalukan Indonesia itu sendiri sebagai tanah air. Cinta damai, tidak suka bertengkar, tidak suka mencari musuh, tetapi mau berdamai. Ke-12, gemar membaca. Artinya kesenangan untuk membaca menjadi bahagian dari perilaku siswa sebagai generasi muda bangsa. Artinya budaya literasi menjadi bahagian hidup bagi para siswa. Lanjut, peduli dengan lingkungan. Lingkungan apa saja yang perlu kita peduli? Lingkungan tempat tinggal kita,
lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Mari kita peduli dengan kebersihan, dengan ketenangan, dengan kedamaian. Kalau kita sudah peduli dengan lingkungan, maka kita akan dihargai oleh orang lain. Kita memiliki karakter kuat. Dan yang terakhir, peduli sosial, bermasyarakat. Tidak suka menyendiri, tetapi menyatu dengan orang lain. Mau melakukan kerja bakti atau gotong royong dan hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Lanjut, nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan. Apa saja nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan? Mari kita lihat. Setia pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan tidak dapat diganti dengan apapun. Lanjut, tidak korupsi. Tadi sudah sempat disinggung. Jujur, berani jujur itu. Nilai-nilai yang perlu dikembangkan yaitu nilai disiplin di sekolah. Menghargai guru, rapi, sopan, menggunakan seragam yang sesuai, menjadi siswa yang bertanggung jawab, datang tepat pada waktunya, belajar dengan sungguh-sungguh, dan pulang pun sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ini adalah gambar tentang disiplin di sekolah, bagaimana kerjasama dan memanfaatkan waktu untuk belajar dengan tertib, pada saat ujian tidak menyontek, belajar sungguh-sungguh, mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian dan tidak berharap akan jawaban dari teman yang lain. Ini nilai-nilai karakter yang perlu bagi siswa. Sementara karakter yang buruk yang perlu dijauhi oleh para siswa, berbagai kenakalan remaja, merokok, menggunakan seragam, atau masih sebagai siswa tetapi sudah mengkonsumsi minuman keras, tawuran antar pelajar, membentuk geng-geng yang seharusnya tidak dilakukan. Bahkan remaja mulai jatuh pada minuman keras dan rokok, juga hal-hal yang bertentangan dengan karakter seorang siswa generasi. Demikian pada gambar selanjutnya, tawuran antar pelajar yang perlu dihindari, yang sebenarnya bukan ciri khas seorang pelajar. Mari kita hindari tawuran antar pelajar. Kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran hari ini adalah jadilah pribadi yang berkarakter yang baik sehingga masa depan kita berhasil dan bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita melihat pada gambar sebelah kanan, bangga menjadi seorang sarjana yang bermanfaat tidak hanya sekedar bagi keluarga orang tua, tetapi juga bagi diri sendiri dan bermanfaat juga untuk orang lain. Materi kita pada saat ini, pendidikan karakter, kiranya bermanfaat untuk para siswa sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa. Demikianlah kegiatan PLS hari ini. Di hari yang pertama ini kita akan tutup dengan doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga, karena merasalah kami betapa besar kasih setiamu di tengah kehidupan kami semua, terlebih khusus di tengah kegiatan hari ini. Terima kasih Bapa di surga,
atas penyertaan-Mu dalam kegiatan PLS hari pertama di saat ini. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, amin.